Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua kita menyadari yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Namun ma'asyiral muslimin, tujuan yang mulia tersebut tidak akan pernah bisa terwujud dengan benar kecuali dengan dilandasi dasar ilmu agama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, dan minimal status hadis ini adalah hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu, dan yang dimaksud di sini menuntut adalah menuntut ilmu agama kata para ulama. Jadi kata Nabi, menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan supaya kita semangat dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan begitu banyak keutamaan berkaitan dengan menuntut ilmu agama. Maka pada kesempatan khutbah kali ini kami sebagai khatib ingin menyampaikan beberapa tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Tentunya kami sampaikan ini agar kita semua sadar bahwasanya betapa pentingnya, betapa mulianya, dan betapa agungnya menuntut ilmu agama, sehingga kita pun bisa semangat untuk duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Ma taqarraba ila Allah bi syai'in ba'da al-fara'id illa min talabil ilmi." Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tidak ada perkara yang paling bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ibadah yang wajib kecuali dengan menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan menuntut ilmu agama adalah bahwasanya ilmu agama merupakan warisan kepada nabi dan para anbiya. Jadi barang siapa yang dia keluar berjalan menuntut ilmu agama, maka berarti dia telah mendaftarkan dirinya sebagai ahli waris dari para nabi dan para rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan juga Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama'a warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama merupakan ahli waris dari para nabi dan para rasul. Fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Karena sesungguhnya para anbiya sejak Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham. Jadi ketika mereka wafat, mereka tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan uang, perak ataupun emas. Innamal warathul ilma. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir." Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu agama tersebut, maka berarti dia telah mengambil warisan yang terbesar. Allahu akbar. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu agama ma'asyiral muslimin, bahwasanya orang menuntut ilmu agama
maka seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang tinggal di langit, di bumi, bahkan di dasar lautan, seluruh mereka beristighfar memohonkan ampun kepada orang yang menuntut ilmu agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia keluar menuntut ilmu agama, maka penduduk bumi, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan hewan-hewan yang berada di dasar lautan, seluruh mereka beristighfar memohonkan ampun kepada orang tersebut. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin bahwasanya istighfar para malaikat di atas langit adalah mustajab untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari sini para ulama menjelaskan, barang siapa yang dia merasa bahwasanya dia memiliki dosa dan dia khawatir jika dosanya tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk diampuni dosanya melalui istighfar para malaikat di atas langit. Dan itu dia bisa dapatkan dengan jalan keluar menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan menuntut ilmu agama adalah orang yang menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berjalan meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Menjadi pertanyaan ma'asyiral muslimin, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan secara khusus menuntut ilmu agama? Kenapa Nabi tidak menyebutkan ibadah-ibadah lainnya? Ibadah haji, salat, puasa, umrah dan yang lainnya. Kata para ulama, karena ibadah-ibadah selain menuntut ilmu, jika dilakukan tanpa dasar ilmu, maka justru menjadi jalan kesesatan. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukanlah jalan orang yang Kau murkai. Waladhdallin, dan bukanlah jalan pula orang-orang yang tersesat. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang tersesat pada surat ayat tersebut adalah orang-orang Nasrani yang mereka beribadah tanpa ilmu. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu agama adalah orang yang menuntut ilmu agama berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan baginya. Orang yang menuntut ilmu agama berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan baginya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan baginya urusan agamanya. Dan tidak ada jalan untuk bisa dalam mengetahui paham tentang ilmu agama kecuali dengan jalan menuntut ilmu. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dia pernah mengatakan, "Kullu man aradallahu bihi khairan la budda an yufaqihahu fid din." Setiap orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memahamkan baginya urusan agamanya. Sebaliknya, "Faman lam yufaqihu fid din lam yuridillahu bihi khairan." Sebaliknya, barang siapa yang tidak dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan agama, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang tidak menghendaki kebaikan baginya. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara keutamaan menuntut ilmu agama bahwasanya orang yang dia menuntut ilmu agama kemudian dia mendapatkan ilmu agama tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di dunia sebelum di akhirat. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah lebih pasti dari terbitnya matahari di esok hari. Dalam surat Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu
beberapa derajat. Ini janji Allah ma'asyiral muslimin. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut, bukti dari akan ini adalah sebuah kisah tentang seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Aqas rahimahullah ta'ala. Disebutkan bahwasanya beliau terlahir dalam kondisi cacat. Yaitu beliau lahir tidak memiliki leher. Jadi kepala dan pundaknya pun bersatu. Maka kondisi ini pun diperhatikan oleh ibunya sejak dia lahir sampai ke masa kanak-kanakan. Maka ibunya pun mengatakan kepadanya, "Ya bunayya, la takunu fi majlisin qaumin illa kuntal madhuka bidul masmura bihi." Wahai anakku, wahai putraku, aku perhatikan setiap kali engkau bermain bersama kawan-kawan, berkumpul bersama kawan-kawan, pasti mereka menertawakan, menghinamu dan mengolok-olok. Fa'alaika bi talabil ilmi fa innahu yarfa'u. Maka hendaknya engkau menuntut ilmu agama, niscaya ilmu tersebut akan mengangkat derajat. Maka Muhammad bin Abdurrahman Al-Aqas rahimahullah ta'ala pun menjalankan nasihat ibunya tersebut, maka keluarlah dia menuntut ilmu agama. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu agama dan dia pun mendapatkan ilmu agama, maka penduduk Makkah pun menaubatkan Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Aqas sebagai hakim, yaitu orang memiliki derajat tertinggi di kota Makkah selama 20 tahun. Dan disebutkan bahwasanya tidak ada seseorang yang disidang oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Aqas kecuali dia bergetar semenjak di awal sidang sampai di akhir sidang. Demikianlah ilmu ma'asyiral muslimin. Dahulunya dia diolok-olok, namun ilmu mengangkat derajatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fa astaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kita sebutkan tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, maka akan sangat panjang khutbah ini. Akan tetapi, mengapa kita sampaikan masalah ini? Karena selain untuk memberikan kita semangat dalam menuntut ilmu, juga karenanya seakan-akan rasa-rasanya zaman ini yang zaman penuh dengan kekacauan adalah zaman yang telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, yaitu tentang dekatnya hari kiamat. Di antara bukti hal tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya akan nanti datang suatu zaman yatakallamu fiha ar-ruwaibidah, yaitu orang-orang ruwaibidah. Mereka berbicara di mana-mana kita dapat abadi, orang-orang ruwaibidah mereka berbicara. Maka mendengar hal tersebut para sahabat pun bertanya, "Wa mar ruwaibidah?" Siapakah yang Anda maksud dengan ar-ruwaibidah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, "Ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril 'ammah." Yaitu orang bodoh, orang jahil yang dia berbicara tentang urusan yang besar. Dan demi Allah, tidak ada urusan yang lebih besar daripada urusan agama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda buka televisi Anda akan dapati pelawak berbicara tentang agama. Anda buka medsos Anda akan dapatkan artis berbicara tentang agama. Bahkan yang baru-baru ini, orang-orang yang mengklaim sebagai dukun, mengaku dirinya sebagai dukun, mereka berbicara tentang agama. Bahkan mereka mengesankan bahwasanya mereka lebih paham terhadap ilmu agama daripada para ulama. Jadi semua orang ingin berbicara tentang agama. Padahal ma'asyiral muslimin, jika kita tanya kepada mereka tentang urusan dunia, mereka tidak mau berbicara, tidak berani berbicara. Seorang pedagang kalau kita tanya bagaimana cara mengoperasi pasien di rumah sakit, maka dia tidak bakal berani bicara. Karena dia tahu dia bukan ahlinya. Salah berbicara maka fatal akibatnya. Seorang pebisnis, kita tanya tentang struktur bangunan, maka dia akan tidak mau berbicara. Karena dia tahu dia bukan ahlinya dan bukan bidangnya. Salah berbicara, fatal akibat. Namun giliran urusan agama, semua orang mau berbicara. Tidak sedikit pun rasa takut dalam hati mereka untuk berbicara tentang agama. Maka terjadilah apa yang terjadi. Kerusakan demi kerusakan, kehancuran demi kehancuran.
dan kekacauan demi kekacauan. Ini tafsiran pertama berkaitan dengan ar-ruwaibidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ar-ruwaibidah, ar-rajulul fasiq yatakallamu fi amril, yaitu orang fasik yang dia berbicara tentang urusan agama. Tidakkah kita ingat beberapa tahun lalu kita dikagetkan dengan seorang doktor dalam bidang agama yang menuliskan dalam disertasinya bahwasanya zina, berhubungan badan di luar nikah itu tidak menyalahi syariat Islam. Subhanallah, tidak terbetik di dalam benak kita sedikit pun ada seorang doktor bahkan dalam bidang agama menghalalkan zina. Maka sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan benar datang nanti suatu zaman dari kaumku yang mana mereka mengharamkan zina. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, zina itu haram. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dikatakan oleh para ulama bahwasanya afdal jihad fi hadzal zaman, afdal jihad fi hadzal zaman jihadul ilm. Jihad yang paling agung, yang paling besar di zaman ini adalah jihad ilmu. Peperangan yang paling besar di zaman ini adalah peperangan dengan bersenjatakan ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita menuntut ilmu agama. Silahkan Anda ingin menjadi pebisnis, akan tetapi jadilah pebisnis yang paham terhadap ilmu agama Anda. Silahkan Anda menjadi dokter, akan tetapi jadilah Anda dokter yang paham terhadap ilmu agama. Karena ketahuilah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang paham, mahir dalam ilmu dunia, namun bodoh dalam ilmu agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang mahir menguasai ilmu dunia, namun mereka lalai, bodoh terhadap ilmu agama dan ilmu akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al-hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Aqimus shalah. Istawu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Mohon safnya diluruskan, rapatkan. Istawu wa'tadilu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la.
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.